Indonesia kembali mencuri perhatian dengan membuat malu Donald Trump di hadapan para pemimpin PBB. Presiden Amerika Serikat ini sampai menjilat ludahnya sendiri dengan memuji Prabowo Subianto dalam sidang PBB. Padahal omongan Presiden Indonesia ini bertolak belakang dengan yang direncanakan Donald Trump. Di sisi lain, Indonesia juga sukses mempengaruhi keputusan dari pemimpin sejumlah negara. Iran kini turun tangan untuk memojokkan Amerika Serikat. Cetak Gol coba merangkum ketegasan Prabowo Subianto diakui dunia internasional sebagai berikut. Dipandang sebelah mata dan dianggap mengemis. Indonesia sempat dipandang sebelah mata saat dipimpin Prabowo Subianto. Media barat sering memframing Presiden Indonesia ini dengan berbagai berita yang negatif. Media The Economist menuliskan Prabowo sangat terobsesi dengan Donald Trump. Surat kabar asal Inggris ini menyebut sang presiden sebagai sosok yang haus akan pengakuan. Padahal Prabowo menjadwalkan kunjungan negara ke Amerika Serikat untuk kepentingan kerjasama. Seakan belum cukup, Prabowo juga sempat direndahkan saat kesepakatan dagang dengan Amerika. Pria kelahiran Jakarta ini dianggap merugikan negaranya karena mau berkomplot dengan Donald Trump. Rakyat Indonesia saat itu mengecam keputusan Prabowo yang membuka akses pasar. Padahal kesepakatan ini datang bersama penurunan tarif impor menjadi 19%. Banyaknya remehan ini malah dibalas oleh Presiden Indonesia dengan elegan. Prabowo justru perlahan mulai membawa ekonomi Indonesia meroket setelah sempat terserang masalah. Salah satunya adalah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di akhir Agustus kemarin. Laporan OECD menyebutkan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9%. Angka ini berhasil dinaikkan dari 4,7% hanya dalam 2 bulan. Bahkan angka ini membuat Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Asia. Gebrakan Indonesia bikin malu Donald Trump. Melejitnya ekonomi Indonesia seketika buat Prabowo Subianto melambung tinggi. Politikus Partai Gerindra ini seketika membawa harum Nusantara semakin diperhatikan banyak negara. Buktinya terlihat pada KTT BRICS yang dilaksanakan di Brazil pada Juli lalu. Pada pertemuan tersebut, Prabowo memperlihatkan ketegasannya sebagai pemimpin sampai ditunjuk sebagai pembicara. Teddy Indrawijaya menyebut keikutsertaan Indonesia di BRICS akan semakin memperkuat posisi di dunia internasional. Presiden Prabowo optimistis dengan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Dirinya mendukung forum seperti BRICS untuk mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia, ucap sekretaris kabinet tersebut. Puncak gebrakan Indonesia di tangan Prabowo terlihat pada sidang umum PBB. Presiden Nusantara tersebut ditunjuk menyampaikan pidato di hadapan 193 negara anggota. Pidato Prabowo dinilai sangat menggemparkan karena tegas menaikkan isu tentang Palestina. Gak heran kalau Presiden Indonesia ini sampai disorot tajam oleh media Israel. Berbicara di hadapan Majelis Umum PBB, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, dunia harus menghormati hak Palestina dan Israel untuk hidup dengan aman. Tulis The Times of Israel. Pidato tegas Prabowo ini di lain sisi juga membuka mata dari negara Eropa. Buktinya semakin banyak negara benua biru seperti Inggris dan Prancis yang berpindah haluan untuk mendukung Palestina. Bahkan Prabowo juga berhasil menjadi sorotan yang lebih terang dibandingkan Donald Trump di sidang PBB. Presiden AS ini sampai memberikan pujian atas kalimat tegasnya. Pidato yang hebat, Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa, terima kasih banyak, sanjung Donald Trump. Di lain sisi, Presiden Indonesia ini semakin mendapat sorotan setelah membalas pernyataan Trump yang menyebut PBB nggak berguna. Tanpa perserikatan bangsa-bangsa, kita tidak akan aman. Tidak ada negara yang dapat merasa aman, kita membutuhkan PBB. Dan Indonesia akan terus mendukung PBB. Dapatkan sepatu sneakers super kece yang bisa kamu beli dengan harga mulai dari 117 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini ya. Perginya para sekutu Amerika Israel. Penderitaan yang dirasakan Amerika Serikat nggak berhenti sampai di situ saja. Negeri Paman Sam juga harus merasakan pengkhianatan dari para sekutu terdekatnya. Negara-negara barat yang sebelumnya berpihak justru berbalik arah dengan mengakui Palestina. Sebut saja seperti Kanada, Inggris, Portugal, Perancis, hingga Australia kini mulai meninggalkan Donald Trump. Kelima negara ini sudah membulatkan tekad mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Perwakilan Inggris yakni Keir Starmer berharap dukungan ini bisa bikin rakyat Palestina punya harapan untuk kembali menghidupkan harapan perdamaian bagi rakyat Palestina serta solusi dua negara. Inggris secara resmi mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat, tegas Starmer. Inggris yang dikenal sangat dekat dengan Amerika bahkan menganggap Trump sebagai dalang kekacauan. Hal itu disampaikan langsung oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia yakni Dominic Jeremy. Pengakuan ini dilakukan sekarang karena Inggris ingin melakukan segala yang mereka bisa untuk mendukung masa depan yang damai. Sebuah prospek yang kini semakin menjauh, ujar Jeremy. Di antara negara Eropa yang mendukung, hanya Italia yang menolak mengakui Palestina. Namun keputusan ini mendapat penentangan langsung dari rakyatnya dengan gelombang protes besar. Ribuan rakyat turun ke jalan menyampaikan protes keras hingga berujung ricuh. Bukan gak mungkin dukungan ini semakin besar dengan bergabungnya Italia apabila situasi ini semakin tak kondusif. Meski begitu, Trump gak sedikit pun goyah meskipun ditinggal para sekutunya. Presiden berusia 79 tahun ini tetap ogah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Menurut Presiden Amerika Serikat ini, tanah Kanaan adalah mutlak milik Israel. Bahkan Trump berani menyebut pengakuan negara Palestina adalah hadiah terbesar untuk terorisme. Iran turun tangan untuk bubarkan Israel. Donald Trump wajib waspada dengan rival terberatnya yakni negara Iran. Negeri para mullah memang gak bersuara terkait konflik Palestina dan Israel yang sudah menahun gak kunjung damai. Iran lebih memilih untuk absen dan gak memilih solusi untuk kedua negara. Akan tetapi negeri para mullah menyampaikan beberapa poin, salah satunya adalah pembubaran negara Israel. Iran berdalil Israel mendirikan negara pada 29 November 1947 di tanah Arab secara ilegal. Lewat resolusi 181 PBB, Inggris memang membagi dua negara Yahudi, Israel dan Arab Palestina. Namun pada 14 Mei 1948, tepat saat mandat Inggris berakhir, Israel malah memproklamasikan berdirinya negara. Sementara pembentukan negara Palestina terus-menerus digagalkan. Israel sendiri selalu menolak dan memprovokasi sejumlah negara-negara barat. Padahal Palestina sudah memenuhi syarat sebagai negara yang berdaulat. Namun Zionis justru nggak mengakui wilayah pemerintahan maupun kedaulatan Palestina. Untuk mematikan suara Iran, Amerika Serikat beberapa kali membuat isu yang menyudutkan para mullah. Salah satu isu yang paling sering diangkat adalah isu pembatasan nuklir Iran. Baru-baru ini lewat presiden mereka Masoud Pezeshkian, Iran menegaskan negaranya sedang tidak membuat nuklir. Dengan ini saya mengatakan sekali lagi di hadapan majelis ini bahwa Iran tidak pernah dan tidak akan pernah membuat senjata nuklir, tegas Pezeshkian kepada Majelis Umum PBB. Iran memperingatkan Amerika dan Israel untuk gak mengganggu kedaulatan negaranya. Negeri para mullah bahkan gak segan-segan mengancam akan membalas dengan serangan mematikan. Paket bundling dari celana chino size jumbo cuma 3 pieces mulai dari harga 80 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini ya. Itulah ulasan ketegasan Prabowo Subianto diakui dunia internasional. Bagaimana pendapatmu? Akankah suara Indonesia bisa menyelamatkan Palestina dari cengkeraman Yahudi dan juga Amerika? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.